Oh, sorry, J. Istrinya kan jadi tersangka juga, Pak. Ngajak check-in dan santai. Apa hubungannya? Aing baru tahu slang ada lagu yang gitu. Aing juga. Ngeri pisan anjir. Mereka yang paling dekat sama oknum pejabat. Itu gila sih dia berani bilang ditunggangi itu. Medan aja mungkin beda kerajaan. Mas Dimasku ini mungkin meyakini bahwa seorang slang bisa membuat lirik ini. Untuk Ibu Desiana. Keong racun. Mungkin itu pengalaman pribadi Anda. Saya mohon maaf lagi. Saya cuma nimbrung aja di sini, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Tukang bakso tuh. Obrolan lirik sampai pusing. Jadi gini, Koy. Oh, Waktu beberapa waktu lalu Ya. bikin ini pertanyaan. Ah. Mau ngebahas kasus yang lagi berkembang. Bapak ngantuk ya? Mau ngebahas kasus yang lagi berkembang di kepolisian itu loh. Kira-kira lagunya apa yang cocok? Nah, ada yang nge-komen gini. Desiana. Itu di mana sih? Di Instagram. Oh. Keong racun, bagus. Di Masku. Slang Aktor intelektual. Nah, ini kita konsepnya rada beda. Gimana caranya kita masuk ke mereka nih? Kenapa mereka bilang ini cocok untuk kasus Brigadir J? Yang pertama, Gimana sih? Kayak dasar kau. Desiana. Racun gitu sih. orang googling dulu ya. Dasar kau keong racun, baru udah ngajak Tidur. Ngomong gak sumpan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Hei, ku takut sekali tanpa kau basa. tak tahu malu. Di sini kau takut sekali. Tanpa basa-basi kau ngajak. Kau tak tahu malu. Siang makan nasi, Kau kalau malam malam minum susu. Tanpa basa-basi kau ngajak happy. Hei, kau tak tahu malu. Tanpa basa-basi kau ngajak happy. Mulutku mat kemot. Yang gitu kali. Matanya melotot, lihat body semok, pikiranmu jorok, mentang-mentang kau kai, aku dianggap jablay, dasar cowboy kucai, ngajak check-in dan santai. Apa hubungannya lagu ini? Apa coba kira-kira lagu ini dengan kasus Verdi Sambo? Kalau dari judulnya sih nggak masuk. Nggak masuk juga ya sebenarnya. Masuk sih, racun. Sorry Jack itu. Jangan Oh, remeh. sorry J maksudnya. Oh, sorry J. Jangan remehkan aku. Sorry J. Ku bukan cewek murahan. Ngomong nggak sopan santun. FS kurang santun apa? Santun aja. Ngomongnya santun mana? Mulut kemat kemot, matanya melotot. Matanya melotot, iya. Ya bener, lihat body semok, bukit jorok. Mungkin lebih ke cabul kali ya maksudnya ya. Iya. Tapi apa? Tapi memang ini ada sangkut paut sama percabulan ya? Iya, bener. Oh. Cabul gitu. Mungkin dia menganggap si FS ini gampang tergoda sama wanita. Ya kan? Akhirnya dia dibutakan oleh cinta. Karena kan ceritanya kan ini wanitanya diganggu kan. Wanitanya diganggu sama dia. Istrinya. Ya nggak tahu wanita yang mana, kan ada dua ini teh. Ada yang AKPR itu. Mungkin gitu. Tapi istrinya kan jadi tersangka juga, Pak, katanya. Oh iya. Tersangkanya karena dia menutup-nutupi karena membantu suaminya. Dia jadi itu menghalangi penyelidikan. Ring lah liar. Mau di skip aja nggak sih? Skip aja lah gitu kayaknya ya. Maaf Mbak Desiana. Siap, Mbak Desiana. Kayaknya Bapak kenal ya sama Mbak Desiana. Yang satu lagi adalah slang aktor intelektual. Ini
ini jarang, kalau misalkan bukan slanker kayaknya jarang. Slanker inilah itu mah. Ini mah slanker sejati. Mengalir dalam darah teh. Iya, ini mah kayaknya nggak tahu lagu zaman kapan lagi ini slang. Ini dengerin ya. Wah panjang gue ya aja. Gue ingin menangis lihat di sana sini apa yang terjadi, rakyat terinjak-injak. Ini suasana ini dan keadaan ini memanaskan hati. Aku tersentak apa yang kulakukan, apa ini belum perlu? Haruskah ku diam saja? Apa juga belum perlu untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri? Nggak peduli rakyat didesak untuk membeli bahan-bahan yang sangat dibutuhkan, terkunci dalam gudang dengan harga yang nggak kebayang. Banyak Cina melarat, apes kena disikat. Kadang seumat, percaya akhirat, nasionalisme kuat. Kadang Cina yang nekat jadi konglomerat, yang mengambil uang rakyat, banyak bank dijerat. Mereka yang paling dekat sama oknum pejabat, yang sering banyak nyunat, duit haram punya rakyat, habis diembat tapi selamat. Dendam lama terpendam sama orang keturunan, dan semakin menggeram, lakukan penjarahan bahkan pemerkosaan. Apa memang dendam terpendam, cuman karena keturunan? Siapa yang cari keuntungan di dalam kesempitan? Awas, kita cuman ditunggangi intelektualitas yang ambisi memancing anarki demi revolusi. Masih kita dijejali dengan penuh janji-janji, kalau itu terjadi, rakyat juga yang dikorbanin. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, segitu jahatnya bangsaku, segitu dendamnya rakyatku. Kemana ramah tamahan bangsaku, kemana perginya Allahu Akbar. Dan ku tak sabar lagi, tak bisa menahan lagi untuk beraksi, aku tergerak. Terus balik lagi, haruskah aku lakukan, apa ini memang perlu, harus aku lakukan karena ini memang perlu. Aku terlalu emosi, tak bisa menahan diri untuk bergerak. Ini lingkaran setan, harus banyak yang berkorban. Masuk lingkaran setan, banyak yang jadi korban, bergelimpangan darah di ibu pertiwi. Kayaknya menceritakan sesuatu yang sudah terjadi ya. Kayaknya ada bawa-bawa kasus 98 juga kali ya. Iya, soalnya ini keturunan, hanya karena keturunan. Tapi Aing baru tahu slang ada lagu yang gitu. Aing juga. Ngeri pisan anjir. Ini dari Bang Dimasku itu tadi. Berarti dia kenal sih saya. Saya juga kurang deket. Katanya Papa pernah dikasih uang 10.000 disuruh beri Marlboro sama nasi padang ya? Ya, harus nasi padang 1 dan Marlboro 1 bungkus. 10.000 kan. Ji, gue ini lagunya terlalu mengerikan sih. Ngeri. Tapi nyambung nggak ya? Kayaknya bukan untuk Ferdy Sambo memang. Untuk keadaan overall kali ya. Untuk keadaan overall. Cina? Maksudnya Cina di sini gimana ya? Cina melarat apes karena disikat. Cina yang nekat jadi konglomerat. Jing, serem. Oh iya. Ini Cina yang apa? Melarat disikat. Cina yang melarat apes karena disikat. Kadang Cina yang nekat jadi konglomerat yang ngambil uang rakyat. Mereka yang paling dekat sama oknum pejabat. Jadi Cina-Cina yang dekat sama oknum pejabat itu malah jadi konglomerat gitu berarti. Turunan Cina. Yang apes di situ mungkin yang kena dirampok kan, tahun 98 kan terjadi kan ini. Iya kan? Memang benar, maksudnya teh kenapa harus emang karena kan mereka juga warga negara Indonesia kan? Iya. Terus emang cuma kalau karena keturunan gitu. Salahnya apa gitu. Iya kan? Yang penting mau perilakunya gimana kan? Perilakunya kan tetap nasionalismenya kan siapa tahu kayak Susi Susanti juga kan nasionalismenya Indonesia gitu. Kenapa harus disikat? Ya, betul. Sebentar ya. Ada Grab. Iya, jadi benar itu gila sih dia berani bilang ditunggangi itu. Yang mana ya? Oh ya, awas kita cuma ditunggangi intelektual yang ambisi memancing anarki demi revolusi. Nah, berarti dia berpikiran si revolusi tahun 98 itu apa namanya? Ya, reformasi ya. Itu tuh ditunggangi oleh kaum intelektual. Aktor intelektual. Karena kita kan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sebenarnya. Memang sampai sekarang juga orang nggak paham. Tapi ada kerusuhan memang. Iya, dia tahu. Nah, itu tragedinya. Dia berani bilang mungkin itu akibat ditunggangi. Itu hati-hati. Hati-hati sebenarnya. Cuma ngasih tahu hati-hati aja gitu. Nggak tahu sebenarnya, dia juga nggak tahu sebenarnya. Iya. Awas, mungkin gini, jangan terprovokasi buru-buru. Iya. Kita pikirin baik-baik. Kan itu terjadi berarti terprovok. Iya, sudah terprovok oleh aktor intelektual. Kenapa harus melukai
sebuah keturunan. Bener. Salahnya apa coba? Ya padahal yang punya toko kan nggak mereka doang. Ibarat kalau mau ngejarah, ya udah jarah aja. Kenapa harus sampai ada pelecehan seksual dan lain-lain? Nah, iya betul. Itu pelakunya siapa sih? Nggak tahu tuh. Gue Nggak yang di itunya mahasiswa. mahasiswa. Melakukan itu? Iya. Reformasi kan? Oh iya, reformasi. Reformasi mahasiswa. Cuman yang melakukan si itunya, si apa kekerasannya orang nggak tahu. Oknum lah ya. Oknum-oknumnya nggak tahu orang. Penjahat lah ya. Siap, ya tetap aja yang namanya pelecehan kayak gitu mah nggak pantas dibilang mulia. Aku udah paling nggak ngerti sih kalau udah ngomongin keturunan. Maksudnya gimana ya? Gimana? Ya nggak salah tapi bingung juga sih. Iya, nggak salah tuh kayak. Kenapa bingung mana? Nggak, kenapa ada orang yang wah itu kalau keturunan apa ya sebutnya ya? Diskriminasi lah gitu. Iya, didiskriminasi. Ataupun takutnya justru itu juga menciptakan jarak. Jadi merekanya juga nggak mau gitu. Karena takut gitu. Takut sama apa ya? Saya pribumi lah ya. Dan dia juga pribumi kalau menurut orang mah. Dia juga udah jadi bagian di sini gitu. Iya. Kalau kata orang. Iya, tapi sekarang kan darah Indonesia aja tuh banyak sukunya. Dulu aja kita sama apa ya? Medan aja mungkin beda kerajaan. Mungkin. Beda. Iya. Pasundan. Kita tuh beda negara dulu gitu. Majapahit. Tapi sekarang jadi satu Indonesia. Ya ketika yang mereka bilang orang keturunan atau orang asing yang menjadi warga negara Indonesia gitu ya, ngerubah ya udah sama aja kayak kita juga. Betul. Karena Indonesia itu kan jadi pribumi. akhirnya kan sebuah kesepakatan bahwa orang Jawa Barat, orang di Pulau Jawa sepakat untuk masuk ke negara Indonesia. Orang dari kerajaan mana sepakat jadi masuk ke Indonesia gitu kan. Oh, kayak kalau zaman sekarang kayak pemain naturalisasi aja. Atau akhirnya yang disebut aktor intelektualitas itu gimana aja? Itu mungkin si yang memprovokasinya itu. Si orang yang memprovokasi ini tuh memiliki intelektual lebih gitu. Ya atau memiliki jabatan intinya lebih. Maksudnya intelektual itu kan bisa jadikan pejabat atau apa, atau kaum yang apa gitu kan. Kaum intelek kan dari zaman dulu kemerdekaan juga kan ada kaum intelek. Itu penting. Intelek tuh bisa jadi ini Jal, Indomie telur kelek. Untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri, nggak peduli rakyat didesak untuk membeli bahan-bahan yang sangat dibutuhkan, terkunci dalam gudang dengan harga yang nggak kebayang. Terkunci dalam gudang berarti ditimbun. Ya. Ini terjadi juga loh sebelumnya di minyak goreng, ya kan? Untuk memperkaya pribadi. Oh mungkin maksudnya siapa tadi Dimasku itu? Mungkin maksudnya Dimasku itu memperkaya pribadi itu kan ini gosipnya kan ada. Dia si Mas Dimasku ini mungkin meyakini bahwa siapa? Terduga tersangka. Ya Sekarang ya. udah tersangka. Itu melakukan itu mungkin korupsi, kolusi, nepotisme atau penyalahgunaan kewenangan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan bisa jadi untuk memperkaya diri bisa jadi. Karena kan ini ada gosip ya, belum fakta ya, bukan jadi fakta. Dia itu bandar judi yang 303 itu, ya kan? Dia kan memperkaya diri juga kan, jadi nggak harus selalu korupsi. Pokoknya mah ya gimana caranya saya korupsi, kaya dengan jalan yang nggak baik gitu, dengan jalan yang dia bisa dimanfaatkan gitu. Ini lingkaran setan, harus banyak berkorban. Masuk lingkaran setan, banyak yang jadi korban. Bergelimpangan darah di Ibu Pertiwi. Ya salah satunya si Brigadir J mati, tewas gitu kan. Kalau memang ternyata benar gitu kan, aneh. Harus sampai ada yang dead gitu. Untuk seorang polisi gitu harus tewas di tangan polisi, emang rada aneh. Emang rada aneh sih. Cuman orang nggak habis pikirnya teh, kenapa masalah apa yang bisa membuat aneh aja sampai membunuh orang, sampai tega membunuh orang dengan perencanaan.
Ini kan direncanakan. Oh, kan? jadi masuknya pembunuhan berencana gitu? Iya. Ini tuh kan direncanakan. Oh, berarti sesuatu yang besar lah. Yang menyangkut. Atau gini deh, secara logika deh, pelecehannya terjadi di Magelang. Pelecehan oleh Brigadir J. Marah. Pembunuhannya di Jakarta, berarti direncanakan nggak? Nah, udah kayak itu aja. Itu mah asumsi saya, walaupun itu bukan fakta, tapi itu dari situ asumsinya kan jelas direncanakan. Kalau orang marah gitu, orang marah sama Maneh, orang bunuh sekarang juga. Itu mah pembunuhan Jadi emosi. tidak berencana itu mah. Jadi emosi gitu. Nah ini emosi yang sampai, kan sekarang udah keluar lagi beritanya, ditembak lagi ketika sudah tewas pun. Sejijik itu. Sekesal itu ya, Sekesal semarah itu ya. Semarah itu. Apa yang bisa membuatnya semarah itu gitu? Iya. Apakah? Terus sekarang juga kan jadi ketahuan tuh ada 32 kerajaan. Oknum, 32 oknum. 32. Bukan 1-2 ya. Tapi 3-2 ya. 32. Biasa kan 1-2 oknum Ya, tuh. sekarang Kalau ini 3-2. 3-2.